Inspirasi RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi, menyampaikan Fokus Berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Purwokerto. Saya Robin Abdurrahman dalam Fokus Berita. 3 minggu pasca perayaan Idul Fitri, masyarakat yang terjangkit COVID-19 di Kabupaten Banyumas mengalami kenaikan, sehingga masyarakat diminta waspada dan juga menjaga prokes ketat pencegahan COVID-19. Topik ini menjadi Fokus Berita edisi Rabu 9 Juni 2021 bersama saya, Robin Abdurrahman. Pada bulan Mei 2021, warga yang terjangkit di Kabupaten Banyumas mencapai 1.800 orang akibat COVID-19. Untuk tanggal 1 hingga 6 Juni 2021, di Banyumas terdapat 541 orang yang sudah terjangkit corona. Sehingga dengan permodelan yang ada di bulan Juni 2021, ada sekitar 2.700 orang yang bisa saja terjangkit corona. Dari simulasi yang ada, diperkirakan akhir Juni merupakan puncak tertinggi orang yang terjangkit COVID-19 di Banyumas. Hal ini berdasarkan data simulasi. Setiap libur panjang, maka akan terjadi peningkatan penderita COVID-19. Untuk itu, masyarakat dan pemerintah diminta untuk mewaspadai adanya ledakan COVID-19. Salah satu kasus penyumbang COVID-19 di Banyumas yaitu munculnya klaster baru sejak bulan puasa hingga saat ini. Di antaranya sebanyak 22 anggota Polsek Cilongok Kabupaten Banyumas terjangkit COVID-19, sehingga Polresta Banyumas melakukan penutupan sementara kantor Polsek Cilongok sejak hari Kamis pekan kemarin selama 3 hari. Wakapolresta Banyumas AKBP Kristanto Yoga Darmawan mengatakan ke-22 orang ini sudah menjalani vaksinasi COVID-19. Diduga kasus ini berasal dari salah satu anggota Polsek Cilongok yang juga bertugas sebagai Babin Kamtibmas. Pada tanggal 26 Mei 2021, yang bersangkutan dalam keadaan kurang sehat namun merasa bertanggung jawab sehingga tetap bekerja dan menjalankan tugas sehari-hari. Pada tanggal 30 Mei, Babin Kamtibmas tersebut mengikuti tes PCR, hasilnya positif COVID-19, sehingga polisi melakukan tracing dan testing terhadap personil Polsek Cilongok yang kontak erat dengan Babin Kamtibmas tersebut. Hasilnya ada 21 orang yang dinyatakan positif COVID-19. 21 ini adalah hasil dari tracing dan testing. Berarti dengan yang bersangkutan kan 22. Dari yang pertama itu 22. Dari 22 ini ada 7 anggota kita yang dinyatakan negatif. Dari 22 ini ditambah lagi ada 7 di tracing juga negatif. Nah, kita masih menunggu ada 5. 5 anggota kita ini masih menunggu hasil swab PCR-nya hari ini yang insya Allah dimungkinkan akan keluar. Ada kronologinya Pak? Saya tadi Oke, jadi kita melakukan pendalaman ya, melakukan screening kepada yang bersangkutan Aibtu BS. Yang bersangkutan ini menyatakan bahwa sebetulnya tanggal 26 Mei yang lalu yang bersangkutan ini sudah merasakan kondisi kurang fit pada tubuhnya. Namun karena tugasnya dan dianggap itu adalah penyakit biasa, maka diindahkan. Kemudian pada tanggal 30 Mei-nya, yang bersangkutan ini melakukan swab mandiri, swab PCR secara mandiri. Tanggal 31, keesokan harinya, swab PCR-nya itu sudah keluar dengan hasil positif. Nah, pada tanggal tersebut juga kita melakukan tracing dan testing kepada yang tadi, personil yang kontak erat dengan bersangkutan, khususnya yang ada di Polsek Cilongok. Dari hasil itu ditemukan sebagai berikut. Jadi tadi itu sebetulnya 21 plus 1 ini adalah pramukantor ya. Jadi 23 dengan yang bersangkutan. Itu positif itu Pak? Itu yang dinyatakan positif. Kemudian 7 orang dilakukan tracing, berarti kan 29 semuanya itu. 7 orang ini 30 ya. 7 orang ini dinyatakan negatif. Dari 30, 7 negatif. 7 negatif. Terus yang 5 ini masih menunggu. Yang 5 masih menunggu. Masih menunggu hasil swab PCR yang insya Allah mudah hari ini keluar ya. Pak, kalau kondisi secara umum gimana Pak mereka yang sedang isolasi mandiri ini? Seperti apa Satu kondisinya? begini, karena yang rata-rata personil kami yang terpapar ini sudah melaksanakan vaksinasi, sehingga efek yang dirasakan bisa dikatakan tidak ada ya, gitu loh. Jadi masuk dalam kategori orang tanpa gejala. Namun demikian, sementara ini masih lakukan isolasi mandiri di masing-masing rumah. Perintah Pak Kapolresta, jika kondisinya tidak kunjung membaik, ya, dalam artian tidak ada perubahan yang signifikan, maka akan dirujuk ke karantina di Baturaden. Sementara itu, guna mencegah adanya penyebaran COVID-19, tim Satgas Banyumas terus melakukan berbagai upaya. Salah satunya dengan membubarkan acara yang dihadiri oleh puluhan orang hingga ratusan orang. Seperti membubarkan wisuda di salah satu hotel di Purwokerto pada hari Kamis 3 Juni 2021.
Jumlah peserta dalam acara tersebut membludak dari seharusnya 178, namun ternyata jumlah peserta melebihi kapasitas ruangan. Camat Purwokerto Selatan, Totot Subagio, mengatakan kepada RRI pembubaran juga disebabkan pihak penyelenggara belum mengantongi izin. Di Hotel Karita kebetulan sedang berlangsung acara wisuda SPM pelayaran. Dan ternyata saya gugus tugas di Covid Kecamatan kan tahunnya sudah izin kabupaten. Ternyata juga Kabupaten Banyumas, Kecamatan Purwokerto Selatan ini. Ternyata penyelenggara kegiatan Hotel Karita tidak mengantongi izin. Sehingga kami tadi gugus tugas kecamatan, gugus kabupaten sepakat untuk di sana untuk menghentikan acara. Tapi intinya penghentian acara itu, acara pokok wisuda itu sudah berlangsung. Hanya acara-acara tambahan akhirnya dihentikan. Sedangkan ahli epidemiologi Unsud Purwokerto sekaligus tim Satgas COVID-19 Dr. Yudi Wibowo mengatakan kasus corona di Banyumas terus mengalami peningkatan. Diperkirakan akhir Juni menjadi waktu yang perlu diwaspadai oleh semua pihak akibat adanya ledakan COVID-19. Jadi kalau prediksi bulan Juninya sampai nanti akhir bulan Juni itu kurang lebih ada perkiraan 2.705 kasus kalau tidak salah ya. Jadi itu kurang lebih juga akan meningkat 50% dibanding bulan Mei ya. Itu dari kasus. Sementara kalau alhamdulillahnya nih yang patut kita syukuri, kasus meninggal dunia itu walaupun ada penambahan tapi cukup lambat ya. Nah, sehingga dengan demikian case fatality rate-nya itu memang ada tren penurunan di Banyumas. Tanggal 6 Juni itu CFR-nya 4,24 ya, walaupun masih lebih tinggi dari nasional. Itu dari data 1 sampai 6 Juni itu 541 kasus, yang meninggal 6. Ya memang dari data retrospektif itu setelah ada long weekend itu ya 10 sampai 14 hari berikutnya itu memang ada kecenderungan kasus naik ya. Itu dari data retrospektif ya. Data sebelumnya tahun kemarin seperti itu ya. Dan sekarang pun demikian, menginjak 2 minggu setelah libur panjang itu kecenderungan memang meningkat. Kalau dari berbagai pakar ya, termasuk prediksi saya itu memang kemungkinan akhir Juni itu cukup tinggi ya. Yaitu tadi dengan data sampai tanggal 6 Juni itu prediksi bulan Juni itu total kasus itu 2.705. Jadi hampir mendekati bulan Desember 2020 yang puncaknya kasus ya di Kabupaten Banyumas ya tahun 2020. Itu kan 2.740 sekian. Nah ini prediksi yang tahun ini bulan Juni itu 2.705 ya. Kewaspadaan dan kepatuhan semua pihak dalam menjaga dan menerapkan aturan agar tidak terjadi peningkatan COVID-19 harus tetap terjaga dan juga dilaksanakan. Semoga COVID-19 semakin terkendali dan pandemi segera berakhir. Sekian Fokus Berita pagi ini, saya Robin Abdurrahman pamit undur diri. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah Anda dengarkan Fokus Berita dari RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi.